Nah, apa yang saya sampaikan ini saya punya dasar gitu loh. Karena beliau sendiri yang bicara. Nah, kalau dia ngomong enggak ini hanya bukan pendapat saya, pendapat ente, abang gitu kan. Iya kan? Nah, itu. Seorang kontraktor melakukan komplain ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Metro, Jalan AR Prawira Negara Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat, Selasa 8 November 2022. Komplain tersebut dilayangkan setelah kontraktor tersebut diduga diminta setoran proyek sebesar 10% oleh oknum di KPU. Dari pantauan Kupas TV Lampung, seorang kontraktor mendatangi kantor KPU dengan didampingi sejumlah rekannya sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kontraktor tersebut melayangkan komplain langsung ke Sekretaris KPU Metro Jumadi Ahmad. Komplain yang dilayangkan berkaitan dengan dugaan permintaan setoran untuk mengondisikan proyek renovasi gedung dan bangunan KPU Metro senilai Rp675 juta. Proyek konstruksi tersebut merupakan lelang tender yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional tahun 2022. Hal tersebut diutarakan Idam, salah seorang kontraktor yang melayangkan komplain langsung ke Sekretaris KPU Metro. Ia mengaku prihatin atas mekanisme pelaksanaan lelang yang syarat dengan dugaan kecurangan. Idam juga menceritakan, dirinya diminta seorang oknum menyetorkan uang sebanyak 10% dari nilai tender. Dirinya sebagai warga Metro prihatin dengan mekanisme atau pelaksanaan lelang yang terjadi, yakni ada oknum yang meminta 10% itu dari KPU sendiri, dan menyuruh komunikasi kepada ranking 1, supaya kerja dengan perusahaan yang ranking 1, dengan memberi mereka 10%. Kontraktor tersebut menjelaskan, pelaksanaan lelang terkesan dipaksakan, sehingga penawaran yang dinilai tidak masuk akal tetap diloloskan dan kontraktor yang akan melaksanakan kegiatan tersebut diminta menyetorkan fee proyek sebesar 10%. Di mana ada kesan bahwasannya lelang itu dipaksakan untuk menang ranking 1, di mana ranking 1 itu penurunannya sampai 30%. Kalau hitung-hitungannya pada saat di 30% dimenangkan, pekerjaan tersebut dikerjakan berapa dengan nilai berapa. Kemudian pada saat 30%-nya sudah hilang di penawaran, 12% itu pajak hilang, administrasi 5% kurang lebihnya ditambah keuntungan paling tidak 10-15%. Dalam komplainnya, ia meminta agar KPU dapat melakukan peninjauan ulang atas pelaksanaan lelang yang diduga telah dikondisikan tersebut. Selanjutnya pada saat lelang, saat diverifikasi tidak verifikasi yang sebenarnya, karena berkas-berkas itu dipilah kebenarannya, keabsahannya, dikonfirmasi di pihak ketiga kaitan dengan dukungan. Ini tidak ada hanya dilihat, difoto juga tidak. Kontraktor tersebut juga menilai pelaksanaan lelang terkesan dipaksakan. Tak hanya itu, penyelenggara lelang di KPU juga dinilai tidak memahami mekanisme pelaksanaan lelang proyek. Tidak hanya mengkritik pelaksanaan lelang, Idam juga siap memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan praktik pengondisian dan setoran fee proyek tersebut. Menanggapi terkait dugaan pengondisian dan setoran fee proyek sebesar 10%, Sekretaris KPU Metro, Jumadi Ahmad mengaku dirinya tidak melakukan hal tersebut. Jumadi juga mengaku akan melakukan koordinasi ke KPU Provinsi perihal komplain yang dilayangkan seorang kontraktor yang mengikuti lelang tersebut. Nanti tim Pokjanya langsung yang akan menjelaskan secara detail hitungan prosesnya. Karena dalam kapasitas itu, pihaknya tidak bisa mengambil kesimpulan, karena hal itu ranahnya tim Pokja. Untuk diketahui, pemenang lelang atas proyek renovasi gedung dan bangunan KPU Metro senilai Rp675 juta tersebut, ialah CV Ciano Nur Niaga dengan penawaran Rp458 juta. Kemudian dilanjutkan dengan peraih ranking kedua CV Al-Farhani yang merupakan perusahaan milik Idam dengan penawaran Rp515.646.000. Kesan bahwasannya lelang ini dipaksakan untuk menang ranking 1, di mana ranking 1 itu penurunannya sampai 30%. Kalau dihitung-hitungan saya, pada saat 30% kita dimenangkan, pekerjaan tersebut mau dikerjakan berapa dengan nilai berapa gitu loh. Pada saat 30% ya,
itu sudah hilang penawaran. 12% itu pajak hilang. Administrasi kurang lebih 5% plus minusnya. Ditambah mereka mau kerja pasti ada keuntungan, paling enggak 10-15%. Saya hitung di situ 62%. Pada saat dia dikalikan 15% keuntungan mereka, 62%. Kalau kerjaan ini dilaksanakan dengan 38% atau yang tadinya nilainya 675 juta, ya kan, dikerjakan hanya dengan 38% atau 250 juta 500. Menurut teman-teman kualitasnya seperti apa, gitu kan? Nah ini yang saya coba untuk sama kawan-kawan KPU coba ditinjau kembali, gitu loh. Itu tinjau kembali. Yang kedua, memang pada saat lelang juga, pada saat dia verifikasi, itu tidak verifikasi yang sebenarnya. Kita verifikasi kan ada mekanisme aturannya, gitu kan. Berkas-berkas itu dipilah kebenarannya, keabsahannya, gitu kan, dikonfirmasi ke pihak ketiga kaitan dengan dukungan-dukungan. Ini tidak ada, hanya dilihat, di foto juga enggak. Nah menurut saya ini ada kesan dipaksakan, gitu loh. Ada kesan ketidakpahaman terhadap teman-teman panitia, ya memang kita paham juga, memang mereka juga mungkin masih baru dan cuman mereka tidak berdasar kalau seperti itu, mudah menyalahi aturan. Itu aja menurut saya kalau kita paksakan dengan itu. Dan pekerjaannya itu renovasi gedung dan bangunan KPU Kota Metro. Gitu. Nilainya itu? Nilainya 675 juta. Diminta setorannya berapa? Kalau untuk di sini nggak ada. Cuman itu tadi penurunan tadi yang nggak prosesnya. Tapi pernah ya Bang, ada orang atau oknum yang meminta untuk menambahkan setoran itu? Ada. 10% itu. 10%. Dari oknum KPU-nya sendiri ya Bang ya? Iya. Dan disuruh koordinasi ke sekretaris ya Bang? Enggak, kita disuruh koordinasi kepada bukan Pokja, ke ranking 1. Ranking 1. Supaya kita kerja dengan pakai perusahaan ranking 1, dengan kita ngasih mereka 10%. Oke. Gitu. Kapan sih Bang pekerjaan ini? Jadi ada upaya pengondisian ya Bang? Ada. Di situ saya bilang ada upaya pengondisian, pemaksaan kehendak di situ. Memaksakan kehendak gitu. Dia harus menang. Kenapa? Dengan adanya bargaining itu tadi, persentase tadi, maka mereka memaksakan kehendak mereka saat menang gitu loh. Jadi ada upaya pengondisian ya Bang? Ada. Di situ saya bilang ada upaya pengondisian, pemaksaan kehendak di situ. Memaksakan kehendak gitu. Dia harus menang. Kenapa? Dengan adanya bargaining itu tadi, persentase tadi, maka mereka memaksakan kehendak mereka saat menang gitu loh. Artinya jika ini terbukti benar Bang, tentunya ini merupakan tindak pidana juga dong Bang, yang harus diusut oleh aparat penegak hukum gitu Bang. Kalau itu saya kurang paham, ranahnya ya, kurang paham. Cuman yang pasti saya bicara kualitas dan kuantitas pekerjaan dan proses lelang yang tidak, menurut saya tidak mendasar, tidak benar. Ketika APH mau masuk, silahkan masuk. Silakan. Malah kita dukung ya Bang ya? Kita dukung, siap. Kita dukung. Ini proyek berbentuk apa ini? Proyek bangunan gedung. Bangun yang ada di KPU Yang itu ada Bang? KPU Metro ini termasuk pagar depan itu. Termasuk pagar depan. Pagar depan dan belakang, aula belakang ada. Yang nilai Iya, ada beberapa titik pekerjaan, ada 4 titik pekerjaan. Dijadikan satu paket tender ya Bang? Paket tender. Masih ada kemungkinan untuk merubah keputusannya? Kalau kami berprinsipnya kalau itu memang tidak ada inisiatif yang tidak ini ya kita juga usulan ke provinsi melalui kantor presiden dan provinsinya ya kalau bisa ada pertimbangan untuk karena kita juga pengen kantor itu bagus sama rekan-rekan juga sama dia juga tetap sama abang juga bagus. Jadi saya bukan berarti tentu hanya kepentingan pribadi. Saya sebetulnya dari awal sama kawan-kawan pada si Bang B sama ini gimana caranya. Nah karena mungkin tender tadinya pelaksanaan harus tender ya kita bikin tender supaya kalau nggak ada tender nanti malah agak dinilai kita pecah paketnya, makanya kita usahakan tender. Nanti saya tetap laporan ke kepala PBJ terkait hal tersebut. Insya Allah dengan adanya masukan dari abang, pemahaman di kepala PBJ nanti ngambil tindakan kesimpulan. 40% saya harus keluar. Iya 10% artinya sekitar 10% lagi berarti sudah turun 30, berarti 40%. 40% saya harus mengerjakan pekerjaan ini dengan penurunan 40%, saya nggak siap. Nilainya berapa itu Bang? 675 juta. 40% setoran itu berapa jadi? 40% kalau dia penurunan 30%, saya harus ngeluarin dulu lagi 10%, 40% dari 675, belum lagi pajak 12%, belum lagi administrasi dan penghasil berapa keuntungan.
Maka kerjaan itu saya lihat pakai sekitar 250 sudah maksimal, yang seharusnya 675 juta. Nah, ini kualitas pekerjaan seperti apa? Nah, apa yang saya sampaikan ini saya punya dasar gitu loh. Karena beliau sendiri yang bicara. Nah, kalau dia ngomong enggak, ini hanya bukan pendapat saya, pendapat ente, abang gitu kan. Iya kan? Nah, itu. Tapi abang diminta untuk store emang? Iya. Nilainya berapa bang? Nilainya? Ya, kalau 10% dari situ ya sekitar 60-an. 60 jutaan? Iya. Abang diminta? Siapa yang minta bang? Hah? Siapa yang minta? Dari pihak KPU? Ada dari pihak sini, tapi disuruh menyampaikan Pak Sekretaris. Pak Sekretaris. Nah, artinya ini bicara ini kita bicaranya bukan tuduh-tuduhan. Ini kan jelas nih depan orangnya. Dasarnya cuman kita bicara dalam hal ini gimana caranya kegiatan tetap berjalan tapi dengan kualitas yang baik. Jangan memaksakan kehendak harus ranking 1 yang menang pada saat itu tidak berkualitas hasilnya. Di sini pejabat pengadaannya juga seperti PPK siap. Oh, saya yakin tidak siap. Kalau siap bunuh diri namanya. Bunuh diri. Gitu. Bang, tapi permintaan setoran itu nggak dipenuhi ya bang? Enggak, saya nggak mau. Kenapa? Karena saya nggak mau, saya bicara kualitas. Saya turun 23% ranking 2 itu sudah maksimal. Karena saya bicara kualitas. Yuk kita fair di situ adu. Ya kan? Gitu. Kita adu. Gitu. Jadi kita benar-benar bicaranya bukan untuk kepentingan saya pribadi nih. Kita fair. Kan gitu. Ini tetap ternyata masih dimenangin yang 30%. Oke, silakan. Cuman saya wajar dong saya sampaikan, saya bicarakan kan gitu. Ini nanti hasilnya kami kawal. Kami sampaikan, kami kawal urusan ini. Gitu. Artinya praktek setoran ini memang benar ada berarti bang ya? Kalau itu sebenarnya bukan rahasia umum lah. Ya kan? Cuman kalau untuk dalam tahapan untuk urusan yang satu ini itu belum terjadi. Belum terjadi adanya setoran. Cuman pada saat dia 30% itu dipaksakan menang, ya, itu kualitas itu maka tidak baik. Itu penekanan saya. 30% dipaksakan menang, kualitas tidak akan baik. Dari Kota Metro Lampung, Ardi Pratama, Kupas TV, melaporkan.